Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh Yesus, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau bersama-Mu, Kau selalu di sisiku, ku mau di sisi-Mu. Thank you Lord Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat segala kasih-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan,
andalkan. Thank you Lord Yesus, hanya Kau Tuhan di sisiku. Oh thank you Lord, ku mau selalu berada di sisimu. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya selalu. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami datang saat ini Tuhan, merendahkan hati, mengarahkan hati kami kepada Engkau Tuhan, Allah penolong kami, Tuhan penolong kami, Tuhan penyembuh kami. Kami mau katakan bahwa sampai hari ini kami tidak bisa berjalan sendiri, kami perlu Engkau ya Tuhan. Di tengah keadaan yang makin sulit ini Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu kasih karunia-Mu, kami sangat perlu dan membutuhkan Engkau ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami di waktu-waktu teduh kami, tuntunlah kami ya Tuhan, kami perlu Engkau, di dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau jam berapapun Bapak Ibu Saudara melihat tayangan ini di dalam Secret Place. Tetapi Secret Place yang dirancang setiap hari Kamis itu merupakan satu program atau satu wadah di mana kita bisa bersaat teduh di waktu pagi. Biarlah kita memakai momen-momen ini sebelum memulai hari kita untuk datang kepada Tuhan di dalam pujian dan penyembahan, dan juga di dalam atau pada saat kita merenungkan firman, dan biarlah di sana kita mendapatkan kekuatan yang baru. Bapak Ibu Saudara, hari-hari yang sedang kita hadapi adalah hari-hari yang bukan semakin mudah, tetapi hari-hari yang penuh dengan tantangan. Makin sulit
makin banyak tantangan yang harus kita hadapi, makin banyak masalah yang perlu diselesaikan. Biarlah di dalam pujian tadi kita juga merenungkan bahwa hanya Tuhan yang kita perlu, hanya Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan. Saya ingin mengajak setiap kita untuk membaca di dalam atau merenungkan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai 43. Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ayat ke-43, dan seketika itu juga melihatlah ia lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini membawa kita kepada sebuah kisah seorang buta yang sedang duduk di pinggir jalan. Pekerjaannya adalah sebagai pengemis. Mungkin ini juga bisa kita temui setiap hari kalau kita keluar dari rumah atau kita berjalan menuju kantor kita atau di jalan-jalan. Mungkin ada di pinggir-pinggir jalan kita masih menemui, atau mungkin di traffic light, di lampu merah kita masih menemui ada orang yang seperti itu. Tetapi kalau kita melihat di dalam kisah ini, orang pengemis ini, dia bukan hanya sekedar meminta-minta, tetapi dia juga adalah orang buta. Artinya, dia bahkan untuk bisa tahu apa yang sedang terjadi di sekitarnya, dia perlu orang lain untuk mengingatkan atau untuk memberitahu. Seperti ketika dia mendengar ada orang banyak lewat, dia bertanya kepada seseorang, "Ada apa itu?" Kemudian seseorang itu berkata, "Ya, Yesus orang Nazaret itu lewat." Maka di saat diberitahu bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat, muncullah orang buta ini di dalam hatinya bahwa dia ada keinginan untuk sembuh, dan dia berseru, dia menjerit kepada Yesus. Memang awalnya sepertinya tidak didengar, tetapi makin keras ia berseru, dan kemudian Yesus berhenti dan bertanya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pertanyaan yang menarik yang diajukan oleh Yesus kepada orang buta itu. Di ayat yang ke-41, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Pada saat saya membaca kisah ini, merenungkannya dan merenungkannya berulang-ulang, kalimat atau pertanyaan daripada Yesus ini sangat menggelitik sebenarnya. Sepertinya kayak sebuah pertanyaan yang unik. Kita tahu bahwa orang buta ini meminta, berseru kepada Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kalau kita membaca kisah ini, maka kita akan tahu sebenarnya yang diinginkan oleh orang buta itu adalah dia sembuh dari kebutaannya, dia bisa melihat. Yesus pun tahu hal itu, tetapi yang menarik, kenapa Yesus mengajukan pertanyaan ini? "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Yesus bertanya, "Apa yang kamu mau?" Atau apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ingini. Kita atau pada saat kita membacanya, kita tahu harusnya Yesus juga tahu, dan saya percaya juga Yesus tahu bahwa si orang buta ini ingin melihat. Pada saat saya membaca, merenungkannya, saya menyadari bahwa seringkali ketika orang itu di dalam keadaan yang susah, keadaan yang sakit, ataupun keadaan yang sulit, ada sebuah keadaan di mana dia hanya ingin
Atau dia kadangkala tidak tahu bahwa dia punya masalah itu. Dia hanya ingin semua berjalan baik, tetapi masalah yang sesungguhnya dia tidak tahu. Orang buta ini menjawab Yesus, "Aku ingin melihat." Kalau kita melihat bagaimana orang yang mengemis, yang paling dibutuhkan tentunya adalah uang, karena dia minta. Orang pengemis, dia meminta uang, dia mengharapkan belas kasihan orang lain. Yang diminta adalah uang pasti. Dia ingin uang, dia perlu uang. Dia bahkan perlu uang yang banyak. Meskipun dia buta, kalau dia pengemis, dia ingin uang yang banyak. Oleh karena itu Yesus bertanya dan ingin memastikan apa yang menjadi keinginan utama daripada si orang buta tersebut. Dan dijawab dengan tepat, supaya aku dapat melihat. Dia tidak meminta, berikan aku berkat, berikan aku harta, aku mau uang, aku mau pekerjaan yang lebih baik dan sebagainya. Tapi dia ingin, aku dapat melihat. Bapak Ibu Saudara, orang buta ini kalau dia disembuhkan, kalau dia meminta aku mau melihat, aku dapat melihat. Dan ketika dia matanya celik, dia dibukakan matanya dan dia sembuh dari kebutaannya. Hal pertama yang dia harus ubah adalah kebiasaannya. Dia tidak lagi menjadi pengemis karena dia sudah bisa melihat. Kalau dia tidak menjadi pengemis, maka dia harus belajar sesuatu yang baru. Dia harus mengubah seluruh kebiasaannya. Dia tidak lagi berada di pinggir jalan dan meminta-minta sebagai seorang pengemis, tetapi lebih daripada itu dia harus bekerja, dia harus menggunakan kemampuannya, dia harus menggunakan skillnya, dia harus berlatih atau dia harus bekerja lebih keras supaya dia mendapatkan uang dan bisa menafkahi seluruh kehidupannya. Ataupun kalau dia punya keluarga, dia harus menafkahi keluarganya. Dan saya katakan bahwa itu adalah konsekuensi atau akibat dari sebuah permintaan, sebuah doa yang jelas di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada banyak orang yang hanya ingin masalahnya dibereskan oleh Tuhan, lepas dari segala kesulitan, tetapi mereka tidak ingin kebiasaan atau hidupnya itu berubah. Hanya ingin masalahnya beres, selesai, COVID selesai, katakan begitu ya, tetapi kebiasaannya tidak diubah. Tetapi orang buta ini dia sangat sadar bahwa ketika dia sembuh, dia melihat, dia harus berubah dari seorang pengemis menjadi seorang yang bekerja. Dari seorang pengemis yang meminta-minta menjadi seorang yang lebih produktif dan menghasilkan sesuatu. Dari seorang pengemis yang tidak punya kemampuan selain meminta-minta, dia harus berubah menjadi seorang yang punya keahlian. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal atau sering kali kita berdoa di hadapan Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, meminta masalah kita beres. Tetapi kita tidak menyadari bahwa ketika berkat itu datang atau Tuhan menjawab doa, ada banyak hal juga yang harus diubah di dalam kehidupan kita. Ada seorang atau ada mungkin juga ada beberapa yang bercerita, baik itu kesaksian ataupun kisah-kisah yang kita bisa baca. Ada orang ketika mereka mendapatkan berkat yang besar dan dia selama hidupnya mungkin dia susah, dan ada satu kali ketika dia berdoa dan mendapatkan berkat yang besar. Kemudian ketika berkat itu datang, kehidupannya berubah. Dia tidak lagi di dalam kesulitan secara finansial. Dia tidak lagi mengalami kesulitan di dalam ekonominya. Tapi kemudian dia menjadi berlimpah di dalam kekayaan, di dalam harta. Yang tidak berubah adalah kebiasaannya. Dan akibatnya adalah tidak berapa lama kemudian dia kembali jatuh miskin. Berkat yang begitu besar, anugerah yang begitu besar yang diterima, kebaikan yang begitu besar yang pernah diterima, tiba-tiba dalam sekian waktu itu hilang, tidak berbekas karena dia tidak mengubah kebiasaannya dan belajar sesuatu yang baru. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang ingin masalahnya dibereskan oleh Tuhan, tetapi tidak mau kehidupannya berubah, memiliki kebiasaan yang baik.
belajar sesuatu yang baru, meningkatkan kemampuan, meningkatkan skill, meningkatkan keahliannya, bekerja jauh lebih baik lagi. Ada banyak orang yang hanya sekedar Tuhan tolong, meminta mujizat. Tetapi ketika mujizat itu datang, orang itu berubah. Tapi dia tidak mengubah kehidupan, kebiasaan, dan apa yang sering kali dilakukan untuk menjaga berkat itu tetap ada, yaitu dengan mengubahnya menjadi kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali pertanyaan yang diajukan oleh Yesus kepada orang buta. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan si buta ini, orang buta ini menjawab dengan tepat, supaya aku dapat melihat. Dan dikatakan di situ, Yesus berkata kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Pada saat itu juga kebutaannya lenyap, dia bisa melihat. Pada saat matanya terbuka, dia kemudian melihat sekelilingnya, dia mulai menyadari betapa indahnya dunia. Mungkin orang buta ini sejak kecil dia sakit atau dia buta. Pada saat itu dia melihat semuanya itu, wow, begitu menarik perhatiannya. Dan kemudian mungkin juga dia tiba-tiba sadar bahwa selama ini dia hanya mengemis, dia tidak tahu banyak hal. Ketika matanya terbuka, dia mulai mengerti banyak hal, dia mulai melihat banyak hal, dan dia harus melakukan sesuatu. Di dalam kisah ini dikatakan setelah dia melihat, dikatakan lalu mengikuti dia, mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Kisah atau akhir daripada kisah hidupnya memang tidak ditulis di dalam Alkitab. Tetapi sepenggal sepersekian dari kisah hidupnya dicatat di sini, dikatakan lalu mengikuti dia. Paling tidak kita tahu bahwa akhir atau mujizat itu ketika terjadi dalam kehidupannya. Ketika dia menjadi sembuh, kemudian dia menjadi pengikut Yesus. Dia mengubah seluruh kebiasaannya dan dia mulai mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan menolong kita, kita mengalami mujizat Tuhan. Mungkin selama pandemik 2 tahun terakhir, kita mengalami mujizat Tuhan. Kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yang perlu kita lakukan adalah kita gak berhenti hanya sekedar minta mujizat. Belajarlah untuk mengikut Yesus. Meneladani seluruh kehidupannya. Menjadi seperti Kristus. Hidup di dalam pengenalan akan Dia. Kita bisa mengambil pelajaran itu kalau membaca di dalam 1 Korintus 10 kalau tidak salah. Pelajaran dari Israel. Artinya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, sepanjang perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, mereka melihat begitu banyak mujizat terjadi. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena yang mereka minta hanya mujizat, memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tetapi mereka tidak mengubah kehidupan atau kebiasaan mereka. Sehingga mereka tidak siap untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa melakukan mujizat kapan saja. Tuhan bisa melakukan mujizat sekarang juga. Bahkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk dilakukan. Kita bisa meminta, Tuhan berkati aku 1 juta. Sama mudahnya bagi Tuhan. Memberkati 100.000, 1 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar, bahkan 1 triliun. Tuhan bisa memberkati kita. Tetapi lebih daripada itu, apakah berkat-berkat itu ketika diberikan, kehidupan kita akan menjadi lebih baik atau justru menjadi jauh lebih buruk? Konsekuensi daripada permintaan kita itu selalu ada. Mari, sama seperti orang buta ini, kita belajar. Ketika Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dia bilang, aku mau melihat Tuhan. Dan setelah dia mengalami mujizat itu, dia mengikuti Kristus. Dia mengikuti Yesus. Dia meneladani Kristus. Biarlah seluruh kehidupan kita seperti itu. Mujizat justru tidak membawa kita jauh dari Tuhan, tetapi makin mendekat kepada Tuhan dan menjadi seperti Kristus. Meneladani, belajar dari kehidupan Kristus, menjadi seperti Kristus. Melakukan apa yang Kristus perintahkan. Melakukan apa yang Kristus
sudah kerjakan di dalam seluruh kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, renungan yang singkat ini biarlah mengajar kepada setiap kita. Bukan hanya mujizat yang kita kejar, tetapi kehidupan yang seperti Kristus itulah yang kita kejar. Mujizat hanya perantara atau alat saja untuk membawa kita masuk ke dalam penggenapan janji Tuhan atas kehidupan kita. Saya percaya meskipun kisah dari orang buta ini sepenggal, tetapi kehidupannya atau akhir daripada kehidupannya, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Karena dia tidak hanya disembuhkan dari kebutaannya saja, tetapi dia menjadi orang yang meneladani Kristus dan menjadi pewarta kabar baik itu. Biarlah seluruh kehidupan kita dedikasikan hanya untuk Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami didedikasikan untuk kami menjadi seperti Kristus, mengenal Tuhan lebih lagi, bahkan lebih dari mujizat yang kami kejar. Kami tidak sekedar mengejar mujizat, atau kami tidak menjadi seperti orang buta yang terus mengemis-ngemis meminta mujizat, tetapi menjadi seperti orang buta yang ditulis di dalam kisah ini. Ketika dia dipulihkan, disembuhkan, dia mengikut Kristus, dia meneladani Kristus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami saat ini. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti renungan ini. Kuatkan ketika mereka dalam masalah, bukan hanya sekedar mujizat yang diminta, tetapi mengalami perubahan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin.